Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama kali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur itu kita iman dan takwa kita dipelihara. Mudah-mudahan dengan syukur itu iman dan takwa kita ditingkatkan sehingga kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Mudah-mudahan dengan syukur itu pula kehidupan kita diperbaiki dan kondisi yang ada ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa berkehidupan secara normal dengan manfaat yang lebih baik dan lebih banyak pada semua makhluk. Saudara-saudara seiman, sekali lagi marilah kita mentadabburi Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah sumber informasi yang benar, valid, terjaga dari intervensi tangan manusia, dan merupakan pedoman bagi orang yang beriman. Jika dilaksanakan secara konsisten sampai akhir hayatnya, maka akan dapat keselamatan dunia dan akhirat. Untuk itu, sekali lagi, marilah kita tidak henti-hentinya untuk mentadabburi Al-Quran, karena hanya dengan Al-Quran saja kita bisa dapat informasi yang benar, bukan hoak. Pagi ini saya sungguh terus terang di grup WA, pagi-pagi ada terima berita pertanyaan dari grup WA itu, tidak sebutkan namanya. Satu statement dan pertanyaan bahwa orang tua Nabi Muhammad mati dalam kondisi sebagaimana itu yang kebanyakan dari orang tafsirkan. Saya akan mencoba mengulas berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan fakta yang ada. Saya tidak menguasai hadis, tetapi akan saya beri satu fakta dulu. Hari ini, sampai hari ini, di negeri Antabrata ini ada beberapa suku yang sampai hari ini belum bisa terjamah oleh dakwah tentang informasi Islam, Al-Quran, dan seterusnya. Salah satu yang saya ketahui yakni suku Mante, ada di sekitaran Aceh. Suku Mante ini ketemu orang saja lari. Bagaimana kita bisa mendakwai mereka? Ketemu orang saja itu lari. Orang demikian ini. Ada lagi suku Anak Dalam. Salah sebut nama saja kita bisa jadi masalah. Ada lagi satu suku lagi di pedalaman Sulawesi. Saya tidak menyebutkan sukunya, tapi ada. Belum terjamah dakwah. Kita perilaku tidak benar menurut standarnya mereka aja, bisa berakibat fatal pada kita. Kondisi salah dari tiga suku ini, suku yang sampai hari ini belum bisa terjamah dakwah tentang Islam, tentang kebenaran Islam. Apakah suku-suku yang demikian ini akan diadab oleh Allah saat hari kiamat besok? Itu tentang suku. Ada fakta lagi
Hari ini banyak orang yang tuli, tidak bisa mendengar tentang kebenaran informasi, yakni Al-Quran. Mereka ini termasuk golongan yang tidak ada. Saya berikan hanya dua kasus, yakni kasus orang tuli dan suku terasing yang sampai detik ini belum bisa terjamah oleh dakwah tentang Islam secara kafah. Apakah suku ini akan diadab nantinya di akhirat, dimasukkan neraka? Sungguh tidak adil jika Allah melaksanakan eksekusi tersebut, karena suku itu belum dapat informasi dari para dai kita. Tetapi jika para dai kita telah masuk ke suku pedalaman yang sebagaimana disebutkan dan mereka menolaknya atas kebenaran, itu lain kondisinya. Tapi hari ini yang saya dapat informasi bahwa tidak ada satupun dai yang bisa masuk ke suku yang saya sebutkan, sehingga mereka belum tersentuh dakwah tentang kebenaran Islam. Untuk itu kenapa saya ambil perumpamaan tentang suku? Ini terkait dengan orang tua Nabi keduanya, yang saya ketahui dan valid kebenarannya. Orang tua Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, sedangkan ibunya bernama Sayyidah Aminah meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam usia balita, sehingga belum jadi nabi. Kondisi ini bisa saya interpretasikan bahwa orang tua Nabi belum, keduanya belum terima informasi tentang kebenaran Islam, karena Nabi Muhammad diangkat secara formal menjadi nabi usianya 40 tahun, sedangkan kedua orang tuanya Nabi meninggal, Nabi masih dalam kondisi anak-anak. Apakah adil Allah menghukum seseorang ketika orang atau kaum itu belum menerima tentang informasi tentang Islam? Karena Allah telah berfirman di surat Al-Isra ayat 15, di penghujung ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Kematian kedua orang tua Nabi belum terima informasi tentang Islam, sehingga orang tua Nabi termasuk dalam golongan yang belum terjamah tentang dakwah kebenaran Islam, sebagaimana suku-suku yang ada di negeri Anta Beranta ini yang belum semuanya terjamah oleh dakwah tentang Islam. Jika sampai hari kiamat datang, suku-suku tersebut tidak terjamah dakwah tentang Islam, mereka masuk dalam kategori di Al-Isra ayat 15 di penghujung ayatnya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula, dan kami tidak akan menghadap sebelum kami mengutus seorang rasul. Demikian Allah berfirman. Rasul bisa, dalam kata ini bisa didefinisikan pada level tataran operasional, yakni penyampai ke berita tentang kebenaran Islam. Kalau dalam sekarang ini sudah tidak ada rasul, maka seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama
hari ini suku yang saya sebutkan di Antabrata tersebut masih banyak yang belum terima tentang informasi Islam, sehingga masuk golongan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Demikian pula orang tua Nabi masuk golongan ini, karena sekali lagi kedua orang tua Nabi meninggal. Nabi Muhammad masih dalam usia balita, bahkan ayahnya meninggal, Nabi masih dalam kandungan. Bagaimana bisa dihakimi atau dimintai pertanggungjawaban tentang Islam? Sungguh pemikiran yang tidak adil dan tidak benar. Jika yang dipakai dasar mengatakan bahwa orang tua Nabi itu nanti akan tempatnya berbeda dengan Nabi Muhammad, itu adalah bertentangan dengan Al-Quran. Karena tidak mungkin Nabi mengatakan dan bertindak itu bertentangan dengan firman dari Allah, sebagaimana Allah berfirman kepadanya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ini maksudnya Nabi itu kalau mengucap itu tidak berdasarkan nafsunya, melainkan Al-Quran. In huwa illa wahyu yuha. Ucapan itu tidak lain adalah wahyu. Itu berdasarkan ayat tersebut. Di ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum indi khazainu wahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun in attabi'u ila ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Dan katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku, yakni kepada Nabi Muhammad. Katakanlah, apakah orang yang buta sama dengan yang melihat? Maka apakah kamu tidak berpikir? Nabi Muhammad ketika mengeluarkan statement itu tidak didasarkan atas hawa nafsunya, tapi wahyu. Jika yang dipakai dasar tersebut hadis, sehingga di akhirat nanti kedua orang tua Nabi tidak sama dengan tempatnya di Nabi, tidak sama dengan Nabi Muhammad, maka itu bertentangan dengan Al-Quran. Ketika hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka yang dipakai adalah Al-Quran, karena Al-Quran itu terpelihara, terjaga dari intervensi manusia, sedangkan hadis bisa terintervensi dan terkontaminasi oleh manusia, karena hadis pendekatan atas sunnah yang dilakukan setelah Nabi Muhammad meninggal 300 tahunan sekitaran segitu, baru ada orang-orang yang mengumpulkan atau melakukan kajian atas as-sunnah, dan itu yang dinamakan hadis. Untuk menilai suatu hadis bisa kita pakai atau tidak, maka ada 3 hal. Yang pertama, karena hadis ini diucapkan oleh Nabi di depan umum, sehingga bisa saja sanadnya dari keluarga, dari sahabat, dari kerabat, dan dari musuh Nabi, dari musuh Islam, dari sanad, dari matannya. Jika matannya itu bertentangan dengan Al-Quran, maka itu bukan firman dari Allah. Karena sebagaimana yang saya sebutkan di surat An-Najm dan surat 6 ayat 50, Nabi tidak mungkin bertentangan dengan apa yang dia terima dari Allah. Untuk itu,
Di manakah nanti di akhirat orang tua Nabi Muhammad? Saya katakan dengan statement, dia termasuk golongan orang kelompok yang belum terima dakwah tentang Islam, sehingga tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang akidah dan syariahnya, sehingga bebas. Dan insya Allah dengan kerendahan hati saya sebagai manusia, sekali lagi, orang Islam adalah selalu mengatakan insya Allah, karena itu menunjukkan semuanya tergantung pada Allah. Insya Allah kedua orang tua Nabi di surga atau jannah, bukan di tempat lain, karena masuk di golongan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat. Agar channel ini berkembang, maka sekali lagi saya mohon dengan hormat untuk like, share, komen, dan subscribe, serta hidupkan lonceng agar setiap kali saya upload tentang Al-Quran, saudara bisa tahu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.